Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama Ustadz Nailul. Baik, kali ini kita akan membahas unsur kebahasaan. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengawali kegiatan belajar kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas kategori kata atau istilah lainnya kelas kata, yang sebenarnya ini sudah kalian pelajari pada bab-bab sebelumnya ya, cuman istilahnya itu diecer-ecer seperti itu, tidak lengkap. Nah, untuk itu pada bab ketujuh ini Ustadz akan menjelaskannya secara utuh supaya pemahamannya menjadi utuh seperti itu ya. Baik, pada kelas kata ini atau kategori kata ini ada tujuh pembagian ya. Ada kata benda atau istilah lainnya nomina, terus berikutnya ada pronomina, ada verba, ada adjektiva, ada numeralia, ada adverbia, dan ada kata tugas. Berikutnya yang pertama adalah kata benda. Kata benda di sini kata yang sangat umum kita jumpai dan mungkin kita semua juga sudah memahaminya dengan mudah ya. Kalau itu kata benda, yaitu misalnya ada benda-benda di sekitar kita, ada meja, buku, kursi, HP, laptop, gitu ya, buku, sudah ya Bu, apalagi gelas, misalnya piring. Nah itu. Berikutnya juga ada berupa manusia, yaitu misalnya guru, orang tua, teman, ya, siswa, tetangga, kata benda. Berikutnya juga ada kucing, hamster, ya, binatang ini ya, kadal, tokek, ya, cicak, apalagi semut ya. Terus berikutnya ya, ini yang mungkin tidak sama dengan yang lainnya, agak berbeda ya, yaitu kata benda yang berasal dari kata lain menjadi kata benda karena mendapatkan imbuhan ke an. Misalnya kemerdekaan, kepandaian, kehebatan, kepintaran, itu. Ciri-ciri kata benda ada 5 anak-anak, yaitu yang pertama dapat berfungsi sebagai subjek ataupun objek. Contohnya ini, pekerjaan itu belum selesai. Nah ini kata pekerjaan di sini adalah subjek ya. Dia berupa kata benda. Berikutnya ada contoh yang kedua, keadilan dan kesejahteraan melandasi kehidupan yang ideal. Nah ini juga kata benda, mengawali kalimat sebagai subjek. Melandasi kehidupan ini juga kata benda yang posisinya di sini adalah objek. Terus berikutnya anak-anak, kata benda dapat dinegasikan dengan kata bantu bukan. Bukan binatang, bukan kepandaian, bukan pemahaman, bukan kucing, bukan hamster ya. Binatang, kepandaian, pemahaman, kucing, hamster, ini kan kata benda semua. Berikutnya dapat diikuti oleh kata sifat atau adjektiva ya. Baik itu pakai yang ataupun tidak. Binatang, buas. Binatang ini kata benda, buasnya kata sifat. Binatang yang buas. Anak pandai. Anak ini kata benda, pandai kata sifat. Berikutnya dapat didahului pembatas numeralia. Misalnya 3 kucing, 4 keunggulan, 5 prestasi. Seperti itu. Berikutnya juga dapat didahului preposisi atau kata bantu untuk keterangan, ya, kata keterangan. Ke, ini kata keterangan tempat ya. Ke kantor, di sekolah, daripada dia, untuk kita, dengan perhatian, karena perbuatannya.
Berikutnya kelas kata yang kedua adalah kata ganti. Kata ganti di sini ada banyak. Ada kata ganti orang, kata ganti penunjuk, kata ganti pertanyaan, kata ganti kepemilikan, kata ganti menghubung. Jadi kata ganti di sini adalah kata yang mengganti kata yang diaju atau dirujuknya. Misalnya di sini guru dapat diaju atau dirujuk dengan kata ganti dia, ia, atau beliau. Nah, ini kata ganti orang. Untuk kata ganti orang ada banyak ya. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, ada yang tunggal, ada yang jamak. Terus yang menarik di sini ada kata ganti yang berposisi dua, orang pertama plus orang kedua, yaitu kata ganti kita. Kata ganti orang pertama tunggal ada saya, aku, hamba, beta. Kata ganti orang kedua tunggal ada engkau, kau, kamu, anda, bapak, ibu. Kata ganti orang ketiga tunggal ada dia, ia, beliau. Berikutnya kata ganti orang pertama jamak, kami. Kata ganti orang kedua jamak, kalian, saudara sekalian ya. Saudara sekalian ini ya, salah tik. Berikutnya kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Berikutnya kata ganti penunjuk, ada ini, itu, sini, sana, situ, begini, begitu. Nah ini ya, pokoknya kalau ketemu kata ini berarti kata ganti penunjuk ya. Jadi ada yang menunjuk secara ada yang menunjuk sambil membatasi benda tertentu, dapat secara langsung menggantikan bendanya, dapat digunakan untuk menunjukkan tempat dan cara. Nah ini contohnya, sebagai penunjuk saja, pohon itu ya menunjuk pohon yang mana, itu loh itu. Nah, peristiwa yang mana, peristiwa itu loh. Nah, ini kan penunjuk. Terus ini juga bersifat penunjuk dan sekaligus menggantikan kata yang diaju. Inilah waktunya, karena kata yang diajunya nggak ada di sini ya. Kalau ini kan pohon itu kan pohonnya ada gitu ya. Kalau ini nggak ada. Inilah waktunya, itulah keahliannya. Ini yang diaju atau yang dirujuk tidak ada di sini. Berikutnya menunjukkan tempat. Sekarang mereka berada di sini. Berikutnya penunjuk cara. Begini cara mengerjakannya. Nah ini kata ganti penunjuk. Berikutnya kata ganti penanya, yaitu menggantikan kata dengan kata tanya. Ini. Contohnya ini, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, berapa. Misalnya jumlahnya 1000 diganti jumlahnya berapa, kan gitu ya. Ini karena pertanyaan gitu ya, karena pertanyaan. Berikutnya kata ganti kepemilikan, menyatakan makna hubungan kepunyaan. Misalnya ini, bukuku, bangsaku, negaraku, bukunya, kantornya. Nah, itu. Terus kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung di sini sifatnya menghubungkan, menerangkan ataupun menjelaskan gitu ya. Dapat memakai kata yang atau memakai kata tempat. Misalnya ini, kebun cengkeh yang luas itu adalah miliknya. Yang luas itu ini kan menghubungkan ini apa namanya? Luas itu dengan kebun cengkeh. Yang hubungannya itu hubungan penjelasan. Yang luas itu menjelaskan kebun cengkeh. Berikutnya Taman Sari, tempat wisata yang kita kunjungi kemarin tidak jauh dari keraton. Tempat wisata yang kita kunjungi kemarin ini kan menjelaskan Taman Sari. Nah itu kata ganti penghubung yang sifatnya itu menjelaskan. Kata berikutnya adalah kata kerja. Ini sudah sering kita jumpai dan sudah sering kita bahas juga. Ada yang dapat berupa perbuatan, keadaan, proses, maupun perbuatan pasif. Ciri-cirinya yaitu dapat dinegasikan dengan kata bantu tidak. Tidak belajar, ini berarti belajar, ini kata kerja. Tidak pergi, berarti pergi, ini kata kerja. Tidak terbaca, berarti terbaca, ini kata kerja.
Dapat juga dirangkaikan dengan kata bantu sedang ya. Misalnya sedang belajar, sedang pergi gitu ya. Berikutnya anak-anak, kata kerja ini mendukung fungsi predikat dalam kalimat. Jadi kalau dalam kalimat seringkali kata kerja ini berada pada posisi predikat. Bukan seringkali ya, emang predikat gitu ya. Berikutnya cenderung berimbuhan menasal di, ter, dan ber. Menasal di sini banyak ya. Menasal itu adalah variasi dari imbuhan me. Misalnya meng, men, menge, men, terus mem gitu ya. Misalnya membuka, menulis, menyapu, mengorek misalnya ya. Mengebor, nah itu menasal. Terus juga di sini selain me juga ada di, misalnya dijual, ter misalnya terangkat, ber misalnya berprestasi. Jadi itu kata kerja. Berikutnya anak-anak yang keempat, kata sifat. Kata sifat di sini dapat diawali dengan kata yang ya. Misalnya anak yang pandai, ya pandai ini kata sifat diawali dengan yang. Rajin ini juga kata sifat diawali dengan yang, jadi siswa yang rajin. Berikutnya kata sifat juga dapat membentuk frasa dengan keterangan kualitas. Nah ini ya, rajin ini kata sifat dikasih keterangan kualitas sangat, menjadi sangat rajin. Contoh lainnya misalnya lebih baik, kuat sekali. Jadi kata sifatnya mana? Kata sifatnya adalah rajin, baik, kuat. Ini ya. Yang cerak tebal ini yang keterangan kualitas. Terus kata sifat juga dapat berbentuk reduplikasi ya. Reduplikasi itu duplikat ya, apa namanya, diulang ya istilahnya, secepat-cepatnya, sebaik-baiknya, ini reduplikasi. Berikutnya bentuk kata sifat ya, ada yang dasar, kata sifat tanpa imbuhan ya, kata sifat yang berupa kata asli tanpa perubahan ya, sehat, segar, pintar, rajin. Berikutnya kata sifat yang berimbuhan ya. Bermanfaat, mengesankan, menarik ya. Bermanfaat berasal dari kata manfaat, mendapatkan awalan ber. Mengesankan dari kata kesan ya, mendapatkan imbuhan mengkan ya. Terus kemudian menarik ya, dari kata tarik, mendapatkan imbuhan me ya, men ya. Terus juga ada kata sifat yang berulang, misalnya pandai-pandai, kekanak-kanakan. Contohnya misalnya kita harus pandai-pandai mengatur waktu agar tidak rugi di hari tua misalnya. Kita sudah mulai beranjak dewasa, janganlah bersikap kekanak-kanakan, misalnya seperti itu. Lanjut anak-anak, ini ada kata bilangan. Kata bilangan di sini ada banyak ya. Intinya kata bilangan itu yang kata yang menyatakan jumlah benda atau menunjukkan tempat suatu benda dalam sebuah deretan benda-benda. Ya apa itu? Memahami ini. Kita akan insya Allah akan lebih memahaminya ketika membahas contoh ya. Baik, di sini kita bahas numeralia pokok terlebih dahulu ya. Jadi ada numeralia pokok yang sifatnya tentu, sudah jelas, yaitu bilangan pokok. Yaitu ya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, bilangan tertentu ya. Bilangan yang sudah tertentu ya, sudah menjadi pokok di sini ya. Yaitu sudah pasti itu ya. Terus berikutnya numeralia kelompok. Numeralia yang menyatakan pengelompokan atau kisaran jumlah. Misalnya menyatakan pengelompokan itu misalnya yang mendapatkan imbuhan ber ini ya, bertiga, berempat, berlima gitu ya. Berenam. Terus kemudian menyatakan kisaran ini yang pakai akhiran an ini ya, ribuan, ratusan, puluhan misalnya ya. Terus juga yang dapat awalan ke, yaitu ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 dan seterusnya.
Terus berikutnya ada numeralia tak tentu ya, numeralia yang jumlahnya tidak jelas. Misalnya ini sedikit, beberapa, seluruh, sebagian, separuh, misalnya. Terus berikutnya juga ada numeralia distributif ya. Numeralia yang sifatnya membagi dengan jumlah yang tidak eksplisit atau tidak jelas ya. Misalnya ini, mereka mendapat bagian setengah-setengah, mereka mendapat bagian satu-satu. Terus berikutnya yang terakhir adalah numeralia serapan terikat. Jadi ini serapan dari bahasa Kawi ya, bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa aja kita kurang paham ya, apalagi bahasa Jawa kuno ini. Ini kita sama sekali malah sangat jarang memakai, bahkan tidak tahu sebagian di antara kita. Di sini ada catur ulan, catur ini 4 ya. Pancasila, panca ini 5, dwi lingga, dwi ini 2. Ini nulisnya tersambung, terangkai, tidak diberi spasi. Ini. Berikutnya yang keenam adalah kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan di sini kata yang berfungsi menerangkan ya. Terus juga tidak merusak kalimat apabila dihilangkan. Jadi ini ciri khas kata keterangan. Jadi contoh kata keterangan di sini ada banyak ya. Ada 8. Misalnya kata keterangan yang berupa kata dasar ya. Tiba-tiba, barangkali, jarang, sering, tentu, ini kata keterangan. Contoh misalnya tiba-tiba dia datang. Nah, ini kan menerangkan kalau kedatangannya itu sangat tiba-tiba sekali. Dan kalau tiba-tibanya dihapus, kalimatnya tidak rusak. Dia datang. Tiba-tiba dia datang, tiba-tibanya dihapus. Dia datang. Ya, kalimatnya masih bisa berdiri menjadi kalimat yang sempurna. Barangkali dia punya. Jarang dia hadir. Nah, misalnya itu. Dia sering datang pagi. Seringnya dihapus. Dia datang pagi. Jadi kalau jadi dia menerangkan ya. Kalau dia dihilangkan itu memang kalimatnya tidak rusak, tapi ada keterangan yang hilang dalam kalimat itu. Karena memang fungsinya di sini menerangkan. Terus berikutnya kata keterangan berpartikelnya, kiranya, tampaknya. Berikutnya kata keterangan berimbuhan se-nya, sebaiknya, sekiranya, seyogianya. Sebaiknya setiap siswa ketika belajar di rumah menjaga-jaga adab belajar dengan berpakaian rapi, misalnya. Atau contoh yang ini, tampaknya guru dan siswa sudah mulai jenuh dengan pembelajaran daring ya, semoga tidak ya. Seyogianya kita senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisi, tidak stres dengan keadaan, dan tetap bisa bertahan hidup dalam segala kondisi ya, gitu. Berikutnya contoh kata keterangan yang berupa kata ulang. Diam-diam, jangan-jangan, cepat-cepat, benar-benar. Diam-diam dia menggalang donasi untuk temannya. Jangan-jangan pagi hari ini anak-anak sudah siap di depan komputer semua sebelum pelajaran dimulai. Para siswa dengan cepat-cepat segera menyalakan laptopnya, misalnya gitu. Setelah pelajaran ini ternyata para siswa benar-benar belum paham materi. Semoga tidak ya, semoga paham semuanya. Berikutnya kata keterangan berpartikelnya disertai perulangan. Rupa-rupanya, ini cuma 1.
Terus berikutnya kata keterangan berimbuhan se-nya dan ke-an disertai perulangan. Setinggi-tingginya, sebagus-bagusnya, lama-kelamaan. Sebagus-bagusnya sebuah karya, ia tetap buatan manusia yang tentu tidak tanpa celah. Nah, misalnya gitu. Berikutnya contoh kata keterangan yang disertai perulangan dengan awalan sewaktu-waktu. Misalnya berdasarkan kondisi sekarang, ya, sewaktu-waktu pemerintah bisa saja mengambil keputusan untuk sekolah offline, misalnya sekolah tatap muka. Terakhir yaitu kata keterangan berbentuk majemuk lambat laun. Jadi ini kata ulang yang bentuk perulangannya berbeda, lambat laun. Berikutnya yang terakhir anak-anak, kata tugas. Kata tugas di sini berfungsi merangkai kata atau bagian-bagian kalimat. Tidak memiliki makna leksikal, ya, tidak punya arti sendiri, ya. Kecuali kalau dia berada dalam kalimat, dia baru punya makna. Ini jadi makna gramatikal, yaitu makna yang muncul ketika dia masuk dalam kalimat. Terus tidak berkombinasi dengan imbuhan. Artinya apa? Artinya dia tidak mendapat imbuhan. Jadi kata tugas di sini ada preposisi, kata depan, terus juga ada konjungsi, ada artikula atau kata sandang, ada kata seru atau interjeksi, juga ada partikel. Ini sudah pernah kita bahas juga, ya, masih ingat? Semoga masih. Contoh preposisi ada di, ke, pada, dari, untuk, oleh, sejak, seperti, tanpa, tentang. Biasanya ini ya, di depan keterangan biasanya. Ustadz sedang berada di sekolah. Pagi-pagi tetanggaku sudah bersiap untuk berangkat ke kantor. Pada hari ini kita belajar bahasa Indonesia, nah, misalnya, dan seterusnya, ya. Terus berikutnya ada konjungsi koordinatif. Ini konjungsi, ya. Konjungsi ada dua, koordinatif dan subordinatif. Konjungsi koordinatif ini konjungsi yang berada dalam kalimat majemuk setara. Terus sedangkan konjungsi subordinatif ini adalah konjungsi yang berada dalam kalimat majemuk bertingkat. Apa itu kalimat majemuk setara? Apa itu kalimat majemuk bertingkat? Akan kita bahas dalam pertemuan lebih lanjut, ya. Kali ini kita akan membahas konjungsi saja, konjungsinya dulu. Misalnya untuk koordinatif di sini ada dan, atau, tetapi, namun, lalu, kemudian, lantas. Terus konjungsi subordinatif ada bahwa, karena, walaupun, akibat. Terus juga ada kata sandang, sang, sri, yang, ya. Kata sandang di sini untuk menyebut, ya, yaitu kata yang dipakai untuk menyebut seseorang, ya. Ini ada kurang satu ini, si, ya, si kancil, si kecil. Nah, Sri ini biasanya untuk dipakai untuk menyebut raja, ya, Sri Sultan Hamengkubuwono. Berarti Ustadzah Sri itu mungkin raja juga, ya. Sri Sumardiani, Raja Sumardiani. Sang ini untuk menyebut orang yang terhormat, ya. Berikutnya ada kata seru, ya. Kata seru di sini kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan hati secara instan, ya. Aduhai, wah, wow, gila. Ini kata serunya kebanyakan kata seru yang tidak istilahnya, ya, tidak berfaedah, ya.
alangkah baiknya kita gunakan kata seru yang berfaedah saja ya. Misalnya ini ya, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, itu kata seru yang berfaedah gitu ya. Jadi kalau kita mengungkapkan sesuatu itu otomatis sudah dapat pahala gitu. Terus berikutnya ada terakhir ada partikel lah, kah, nya, pun. Partikel ini biasanya melekat di akhir sebuah kata ya. Misalnya sudahlah, berangkatlah, sadarlah misalnya. Kalau kah misalnya maukah, sudahkah, bagaimanakah gitu ya. Kalau nya misalnya sepertinya, seharusnya gitu ya. Kalau pun misalnya adalah walaupun, bagaimanapun ya. Ini ada stripnya ini harus ini ya. Baik, insya Allah itu anak-anak pembahasan kita untuk unsur kebahasaan. Semoga pembahasan kita kali ini mudah dipahami. Berikutnya setelah ini kalian boleh membuka PPT yang saya bagikan ya, dan juga mengerjakan kuis. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.